Bayangkan, apa jadinya jika piala juara 3 di tangan justru berubah menjadi pengakuan nomor 1 di mata dunia. April, alumni DA7 ini membuktikan bahwa takdir tidak ditentukan di malam final. Ketika juri lokal menempatkannya di posisi ketiga, ribuan YouTuber dari Amerika hingga Korea justru menobatkannya sebagai ratu dangdut masa depan. Fenomena ini bukan sekedar viral, ini adalah tamparan manis bagi industri. Bagaimana bisa para juri sampai kecolongan? Dan apa yang sebenarnya dilihat mata dunia pada sosok April yang sempat terlewatkan di kandang sendiri? Simak ulasan lengkapnya saat dunia membungkam keraguan dan April menjawabnya dengan kualitas. Dalam sejarah kompetisi pencarian bakat di Indonesia, hierarki kemenangan biasanya berbanding lurus dengan kesuksesan pasca kompetisi, setidaknya dalam jangka pendek. Juara pertama mendapatkan sorotan utama, kontrak eksklusif terbesar, dan ekspektasi publik tertinggi. Namun, kasus April di DA7 telah menghancurkan tesis lama tersebut dan menciptakan sebuah paradoks industri yang mencengangkan. April, yang pada malam Grand Final harus berpuas diri berdiri di podium ketiga di bawah bayang-bayang dua kompetitor lainnya, kini justru menjadi satu-satunya nama yang bergaung keras di koridor digital internasional. Fenomena ini bukan sekedar kebetulan, melainkan sebuah anomali statistik di mana validasi pasar global ternyata tidak sejalan dengan kartu nilai dewan juri lokal. Masyarakat internasional yang tidak memiliki bias emosional terhadap drama kompetisi atau preferensi kedaerahan, melihat April dengan kacamata yang murni, kualitas audio, dan interpretasi rasa. Bagi mereka, label juara 3 yang melekat pada April hanyalah angka administratif yang tidak relevan. Fakta ini menjadi ironi yang menggelitik. Di saat sang juara pertama sibuk meniti karir di panggung-panggung off-air domestik, April, sang juara ketiga, justru sedang sibuk diulas oleh vokal coach dari Hollywood hingga Seoul. Ini membuktikan bahwa dalam ekosistem digital hari ini, trofi fisik tidak lagi menjadi satu-satunya indikator kesuksesan, dan takdir seorang bintang tidak selesai ditulis saat lampu panggung kompetisi. Jika Dewan Juri DA7 menilai berdasarkan pakem teknis, nada dasar, dan stabilitas pitch di satu malam tertentu, maka algoritma YouTube menilai berdasarkan resonansi emosional dan retensi penonton yang berkelanjutan. Viralitas April di kalangan YouTuber luar negeri adalah bukti bekerjanya juri baru ini, sebuah sistem meritokrasi digital yang tidak mengenal kompromi. Video penampilan April menyebar bukan karena promosi berbayar atau dorongan label rekaman, melainkan karena efek domino dari rasa penasaran yang otentik. Ketika satu kreator konten besar dari Amerika Serikat membuat video reaksi dengan judul bombastis yang memuji April, algoritma merekomendasikan video tersebut ke jutaan penonton lain, memicu gelombang reaksi berantai yang tak terbendung. Fenomena ini menyoroti kekuatan shareability, daya bagi dari suara April. Para YouTuber asing ini, yang sebagian besar tidak mengerti bahasa Indonesia, menjadi perpanjangan tangan promosi yang sangat efektif. Mereka menganalisis setiap lekukan cengkok April dengan kekaguman yang jarang didapatkan oleh penyanyi pop barat sekalipun. Hal ini menciptakan ekosistem baru di mana validasi tidak lagi bersifat top-down dari ahli ke publik, tetapi bottom-up dari publik global ke industri. April telah menunggangi gelombang algoritma ini dengan sempurna, membuktikan bahwa daya tarik seninya mampu menembus tembok tebal perbedaan bahasa dan budaya, sesuatu yang mungkin luput dari perhitungan matematis para juri saat kompetisi berlangsung. Salah satu aspek paling menarik dari fenomena ini adalah runtuhnya tembok bahasa di hadapan interpretasi musikal April. Banyak video reaksi memperlihatkan YouTuber asing, mulai dari penyanyi opera di Italia hingga produser hip-hop di Chicago, terlihat menitikan air mata atau merinding, goosebumps, saat mendengar April bernyanyi, padahal mereka sama sekali tidak memahami lirik lagu dangdut yang dibawakannya. Ini adalah fenomena psikolinguistik di mana intonasi, dinamika, dan penjiwaan, soul, April, bertindak sebagai penerjemah rasa yang melampaui kata-kata. April tidak hanya bernyanyi, ia transfer rasa sakit, kegembiraan, dan kerinduan langsung ke pusat saraf pendengarnya. Para pengamat musik internasional seringkali menyebut suara April memiliki tekstur kesedihan purba yang sangat jarang ditemukan di penyanyi modern yang terlalu terpoles autotune. Kemampuannya memainkan dinamika lembut ke keras, crescendo, dengan cengkok dangdut yang khas dianggap sebagai teknik vokal tingkat tinggi yang setara dengan riffs and runs dalam musik R&B atau melisma dalam musik Timur Tengah. Bagi dunia luar, April memperkenalkan wajah Indonesia yang elegan dan penuh perasaan. Ia melakukan diplomasi budaya yang jauh lebih efektif daripada kampanye pariwisata formal manapun, hanya dengan berdiri di depan mikrofon dan melantunkan nada-nada magis yang membuat orang asing merasa terhubung secara spiritual, meski terpisah ribuan mil jaraknya.
Kabar mengenai viralnya April di kancah global tentu saja sampai ke telinga para juri DA7, yang terdiri dari penyanyi senior dan praktisi industri musik dangdut. Reaksi mereka adalah campuran kompleks antara rasa bangga, kaget, dan mungkin sedikit introspeksi diri. Di satu sisi, mereka bangga karena produk didikan mereka diakui dunia. Namun di sisi lain, ada keterkejutan yang nyata. Bagaimana mungkin kontestan yang mereka nilai memiliki kekurangan teknis sehingga hanya layak di posisi ketiga, justru dianggap sempurna oleh telinga internasional? Apakah standar sempurna dalam kompetisi dangdut selama ini terlalu kaku dan kurang adaptif terhadap selera pasar global? Para juri mungkin selama ini terlalu fokus pada presisi teknis, ketepatan tempo, kebersihan nada, dan artikulasi, sehingga sedikit mengesampingkan faktor X atau karisma unik yang ternyata dimiliki April dalam dosis besar. Dunia internasional tidak peduli jika April sedikit fals di satu nada atau telat masuk tempo sepersekian detik. Yang mereka pedulikan adalah karakter suara yang distintif dan mahal. Keterkejutan juri ini menjadi momen evaluasi penting bagi industri pertelevisian Indonesia. Ini menjadi sinyal bahwa juri masa depan tidak boleh hanya bertindak sebagai pengoreksi teknis, tetapi juga sebagai pencari bakat visioner yang bisa melihat potensi star quality yang mampu bersaing di panggung global, melampaui standar kompetisi lokal yang terkadang terlalu akademis. Selama bertahun-tahun, jargon dangdut goes global seringkali hanya menjadi slogan kosong atau upaya sporadis yang tidak memiliki dampak jangka panjang. Namun, apa yang dilakukan April terjadi secara organik dan masif. Tanpa misi budaya yang dipaksakan, April justru berhasil membuat orang asing mengetik kata kunci dangdut di mesin pencari Google. Para YouTuber luar negeri yang awalnya hanya bereaksi terhadap suara April, kini mulai mencari tahu tentang instrumen suling, gendang, dan sejarah musik dangdut itu sendiri. April, tanpa disadari, telah menjadi lokomotif yang menarik gerbong besar budaya dangdut ke stasiun internasional. Dampak dari hal ini sangat luas. Produser musik luar negeri mulai menganalisis struktur musik dangdut yang dibawakan April, menganggapnya sebagai genre yang eksotis namun sangat teknis. April mematahkan stigma bahwa dangdut adalah musik kelas 2 atau hanya untuk konsumsi lokal. Melalui suaranya, dangdut terdengar megah, orkestral, dan berkelas dunia. Ia membuka pintu bagi musisi dangdut lain untuk dilirik pasar internasional. Jika sebelumnya dunia hanya mengenal K-pop dari Asia, April memberikan tawaran alternatif berupa kekayaan melodi Nusantara. Keberhasilannya ini bukan hanya kemenangan pribadi, tetapi kemenangan bagi ekosistem musik tradisional Indonesia yang selama ini berjuang mencari tempat di peta musik dunia. Fenomena melejitnya nama April di luar negeri menjadi amunisi segar bagi para penggemar setianya, sering disebut sebagai April lovers, yang sejak malam final merasa idola mereka layak mendapatkan posisi lebih tinggi. Kolom komentar di akun media sosial resmi penyelenggara DA7 kini dibanjiri dengan sentimen vindication atau pembenaran. Netizen dengan bangga menandai akun-akun juri dan penyelenggara, seolah ingin berkata, "Lihatlah, dunia setuju dengan kami." Ini adalah bentuk kemenangan moral yang manis bagi publik yang merasa selera mereka sejalan dengan selera global, meskipun berseberangan dengan keputusan juri saat itu. Dinamika ini menunjukkan pergeseran kekuatan atau power shift dalam industri hiburan. Suara netizen yang dulu sering dianggap angin lalu, kini mendapatkan legitimasi dari pihak eksternal, YouTuber internasional. Narasi juara di hati masyarakat kini berevolusi menjadi juara di mata dunia. Tekanan publik ini bukan sekedar luapan emosi, melainkan kritik konstruktif bagi stasiun TV untuk lebih peka dalam menangkap aspirasi penonton. Netizen merasa memiliki andil besar dalam memviralkan April, dan kesuksesan April di luar negeri dirayakan sebagai kesuksesan kolektif netizen Indonesia yang gigih mempromosikan idola mereka di berbagai platform media sosial lintas negara. Ada daya tarik psikologis yang kuat dari kisah seorang underdog, seseorang yang diremehkan atau tidak memenangkan hadiah utama, namun berhasil membuktikan diri di kemudian hari. Kisah April memiliki arketipe narasi Cinderella story yang sangat disukai oleh audiens global. Fakta bahwa ia hanya juara 3 justru menjadi bumbu penyedap yang membuat kesuksesannya terasa lebih heroik. Jika April adalah juara 1, mungkin reaksi dunia akan biasa saja karena dianggap wajar. Namun statusnya sebagai juara 3 menciptakan narasi ketidakadilan atau permata yang tersembunyi, hidden gem, yang memancing simpati dan dukungan emosional yang jauh lebih besar. Orang-orang suka membela mereka yang dianggap tidak mendapatkan apresiasi yang layak. Para YouTuber luar negeri seringkali menggunakan judul video seperti "Why didn't she win?" Kenapa dia tidak menang? Atau "The real winner is here." Pemenang sesungguhnya ada di sini. Narasi ini sangat kuat untuk menarik klik dan engagement. April menjadi simbol perjuangan dan ketahanan mental. Ia mewakili setiap orang yang pernah merasa dinilai rendah oleh sistem,
namun tetap berkarya dengan sepenuh hati. Kualitas vokal yang berpadu dengan narasi perjuangan ini menjadikan April paket lengkap sebagai idola global. Berbakat, rendah hati, dan memiliki cerita latar belakang yang menggugah empati. Menarik untuk menyimak bagaimana para ahli vokal dari negara barat membedah teknik bernyanyi April. Mereka seringkali terperangah dengan kemampuan breath control, kontrol napas, April yang mampu menahan nada panjang sambil melakukan jengkok yang rumit. Dalam perspektif musik barat, apa yang dilakukan April sering disamakan dengan teknik yodeling yang dimodifikasi atau trills yang sangat presisi. YouTuber yang berlatar belakang penyanyi opera sering memuji penempatan suara, placement, April yang sangat resonan di area mask, wajah. Menghasilkan suara yang tajam, jernih, namun tetap bulat dan tidak cempreng. Selain itu, transisi April dari chest voice, suara dada, ke head voice, suara kepala, yang mulus dalam alunan dangdut, dianggap sebagai keahlian teknis tingkat dewa. Bagi juri DA7, mungkin hal ini adalah standar makanan sehari-hari. Namun bagi telinga yang terbiasa dengan skala diatonis musik pop barat, skala mikrotonal dan ornamen vokal yang dibawakan April adalah sebuah penemuan baru yang eksotis. Mereka tidak melihat kesalahan yang mungkin dilihat juri lokal. Mereka melihat keunikan, karakter, dan signature sound yang tidak dimiliki oleh penyanyi-penyanyi jebolan American Idol atau The Voice. April dianggap memiliki instrumen vokal yang unik dan otentik, yang membuatnya menonjol di tengah lautan penyanyi pop generik dunia. Di tengah pusaran viralitas yang begitu dahsyat, respon April sendiri menjadi poin berita yang menarik. Jauh dari kesan sombong atau balas dendam terhadap keputusan juri, April justru menunjukkan kelasnya dengan tetap bersikap santun dan rendah hati. Dalam berbagai kesempatan wawancara, ia tidak pernah mengklaim dirinya lebih hebat dari juara 1 atau 2. Ia justru menganggap viralitas di luar negeri ini sebagai bonus dari Tuhan dan rezeki yang tidak terduga. Sikap humble ini justru semakin membuat publik, baik lokal maupun internasional, jatuh cinta padanya. Ia tidak berusaha membuktikan siapa yang salah, ia hanya ingin bernyanyi. Sikap April ini kontras dengan narasi konflik yang sering dibangun oleh media. Ia menjadi antitesis dari selebriti yang haus pengakuan. Ketika YouTuber luar negeri memujinya setinggi langit, April merespon dengan ucapan terima kasih yang tulus dan seringkali terlihat malu-malu. Kepribadian yang down to earth ini menjadi daya tarik tambahan. Penonton internasional tidak hanya mengagumi suaranya, tetapi juga kepribadiannya yang mencerminkan budaya ketimuran yang sopan. April membuktikan bahwa untuk menjadi bintang besar, seseorang tidak perlu menginjak orang lain atau bersikap arogan. Cukup dengan karya yang jujur, maka dunia akan dengan sendirinya membukakan jalan kemuliaan. Fenomena April membuka spekulasi besar mengenai masa depan karirnya. Analis industri hiburan memprediksi bahwa ini adalah awal dari terbukanya gerbang kolaborasi internasional. Bukan tidak mungkin dalam waktu dekat, April akan digandeng oleh produser musik asing untuk proyek eksperimental yang menggabungkan dangdut dengan genre elektronik, pop, atau R&B global. Permintaan dari fans luar negeri agar April merilis lagu dengan lirik bahasa Inggris atau melakukan tur ke luar negeri semakin kencang terdengar. April kini bukan lagi sekadar aset stasiun TV lokal, melainkan aset industri musik nasional yang memiliki nilai ekspor tinggi. Kedepannya, kisah April akan menjadi studi kasus penting bagi manajemen artis di Indonesia tentang bagaimana mengelola talenta yang memiliki basis penggemar global. Apakah April akan difokuskan untuk pasar lokal dengan lagu-lagu dangdut konvensional, ataukah akan ada keberanian untuk melakukan rebranding agar lebih relevan dengan pasar internasional yang kini sedang menyorotinya? Satu hal yang pasti, April telah meletakkan standar baru. Kompetisi DA musim-musim berikutnya tidak akan lagi sama. Para kontestan akan berlomba tidak hanya untuk memikat juri di studio, tetapi juga untuk memikat kamera yang terhubung langsung ke jutaan mata di seluruh dunia, berharap bisa mengikuti jejak sang juara ketiga yang fenomenal ini.